Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda Senin 18 Maret 2024. Bersama saya Irwan Santoso. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pengedar narkoba membawa senpi diamankan unit Intel Kodim 0310 SSD. Cabai merah Rp43.000 diserbu warga. Saudara, kita ke informasi pertama. Tim gabungan dari Satpol PP, BPBD, dan TNI Polri melakukan aksi bersih-bersih di wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Tim gabungan lebih memfokuskan untuk membersihkan tempat ibadah dan sekolah terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ke rumah warga. Membantu pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Satpol PP Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD dan TNI Polri melakukan aksi gotong royong yang terlebih dahulu difokuskan pada fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Banyaknya material longsor berupa kayu dan batu serta endapan lumpur yang tebal membuat tim gabungan harus berjibaku membersihkan fasilitas umum tersebut. Pada hari pertama, aksi bersih-bersih dilakukan di Kecamatan Tarusan. Kasatpol PP Sumatera Barat Irwan mengatakan setelah berhasil membersihkan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah, maka aksi bersih-bersih akan dilanjutkan ke rumah-rumah warga yang juga masih dipenuhi lumpur dan material longsor. Aksi ini dilaksanakan hingga masa tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan selesai pada tanggal 21 Maret 2024 mendatang. Telah melaksanakan goro terutama yang terkait dengan fasilitas umum. Jadi kita melaksanakan goro ini sesuai dengan arahan pimpinan dan juga tanggap darurat provinsi. Jadi kita melaksanakan goro ini untuk yang pertama fasilitas umum dulu, setelah itu mungkin ke rumah-rumah penduduk itu bisa kita laksanakan gotong royong bersama-sama. Kasatpol PP Sumatera Barat berharap aksi bersih-bersih dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan mempercepat pemulihan aktivitas warga pasca banjir dan longsor melanda kawasan pesisir selatan. Demikian laporan Redoja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, bencana banjir dan longsor beberapa pekan lalu di sejumlah daerah di Sumatera Barat menyisakan duka bagi masyarakat di ranah Minang. Banyaknya kerugian material dan non-material yang ditimbulkan pasca bencana membuat sejumlah pihak berupaya untuk membantu dengan menggalang dana. Salah satu daerah yang terdampak bencana cukup parah di Sumatera Barat yakni Kabupaten Pesisir Selatan, terutama di daerah Langgai dan Batubala. Hal ini membuat sejumlah lapisan masyarakat dan organisasi yang ada tergerak untuk melakukan penggalangan dana bagi korban terdampak. Salah satunya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan Korps Sukarela atau KSR Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Padang. Pengurus KSR PMI UNP Abdul Rahmanto mengatakan penggalangan dana untuk membantu masyarakat atau korban terdampak banjir dan longsor di Nagari Langgai dan Batubala. 3 hari menggalang dana terkumpul sebanyak kurang lebih 3 juta rupiah. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan langsung ke daerah terdampak. Namun sebelum melakukan penyaluran, KSR PMI Unit UNP akan mencari tahu kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat hingga saat ini. Abdul berharap bantuan yang digalangnya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya masyarakat yang terdampak banjir dan longsor tersebut. Baik, tentunya kami dari KSR PMI UNP, jadi kegiatan kami ini Bang untuk melakukan penggalangan dana bagi masyarakat pesisir selatan yang terutama di Nagari Langgai dan Batubala. Kalau untuk galang dana ini sudah kami lakukan 3 hari yang lalu, jadi galang dana ini sudah terkumpul sekitar 3 juta dan akan kami salurkan untuk kedepannya itu sekitar Rabu atau Selasa langsung ke lokasi. Selain KSR PMI Unit UNP, penggalangan dana untuk korban banjir dan longsor juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Padang. Beberapa mahasiswa yang melakukan penggalangan dana diantaranya BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAN, BEM Faperta UNAN, BEM FMIPA UNAN, dan ITLA Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Seluruh Indonesia DPW 1 Sumatera. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pengedar narkoba berinisial B yang membawa senjata api diamankan anggota unit Intel Kodim 0310 Sawah Lunto, Sijunjung, Damastraya. Penangkapan dilakukan di salah satu warung di daerah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Beginilah anggota unit Intel Kodim 0310 Sawalunto, Sijunjung, Dharmasraya mengamankan seorang pelaku pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu di salah satu warung daerah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Pelaku berinisial B, 34 tahun, beralamat di Timpeh, Kampung, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya. Menurut pengakuan pelaku, barang haram narkoba jenis sabu dibelinya dari seorang bandar narkoba di daerah Pelayang, Kabupaten Bungo, Jambi. Kemudian narkoba dijual di daerah Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya. Dalam penggeledahan oleh anggota unit Intel Kodim 0310 SSD, bukan saja narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak lebih kurang 32 gram dan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi 3 peluru aktif, serta uang tunai sebanyak 5 juta rupiah dan alat narkoba lainnya. Unit Intel dari Kodim Sijunjung itu mengamankan satu orang masyarakat yang diduga mengedarkan narkoba di wilayah Kamang Baru dan juga membawa satu pucuk senjata api dengan 3 butir munisi. Dan tentunya akan kita laksanakan pemeriksaan. Untuk sabu-sabu kalau kami gramkan tadi kurang lebih 32,5 gram. Saat ini pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dan senpi diamankan di ruang tahan Kodim 0310 SSD dan selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dari Sijunjung, Muhammad Didi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Menekan angka pemakai narkoba, Babin Kamtibmas Polsek Bungus melakukan program rehabilitasi pecandu narkoba gratis. Babin Kamtibmas Polsek Bungus telah berhasil membebaskan 3 orang warga Bungus dari kecanduan narkoba. Bribka Riki Novialdi, anggota kepolisian yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, melakukan program rehabilitasi pecandu narkoba gratis. Bekerja sama dengan Yayasan Kurnia Insani Cabang Sumatera Barat yang berada di daerah Lubuk Begalung, Bribka Riki Novialdi sudah melakukan rehabilitasi 3 orang pecandu narkotika yang ada di Kelurahan Bungus Barat. Bribka Riki Novialdi mengatakan aksi yang ia lakukan untuk menekan angka pecandu narkoba di Indonesia, terkhususnya Kota Padang. Dalam rehabilitasinya, para pecandu narkoba terus dilakukan pengawasan, pengecekan kesehatan, pengarahan bahaya narkoba, dan siraman rohani terkait agama. Para pecandu narkoba diberikan kegiatan-kegiatan positif dan pengecekan psikologis rutin lebih kurang selama 6 bulan. Dari 3 pecandu narkoba yang ditangani oleh Bribka Riki Novialdi bersama Yayasan Insani Cabang Sumatera Barat, 2 orang sudah selesai direhabilitasi dan dikembalikan ke pihak keluarga. 1 orang lagi masih dalam tahap rehab, namun dirinya telah menawarkan diri untuk menjadi security di Yayasan Insani tersebut. Penerus bangsa dari bahayanya narkoba. Itu kalau untuk dari Polsek Bungus sendiri ada berapa orang nih Bang yang pernah direhab di sini? Alhamdulillah dari Kelurahan Bungus Barat, saya sebagai babinnya sudah saya rehab sebanyak 3 orang. 3 orang. Yayasan Karunia Insani Cabang Sumatera Barat yang berada di Lubuk. Bribka Riki Novialdi berharap aksinya bisa ditiru oleh sesama rekannya dalam membantu negara menekan angka pecandu narkoba yang semakin tinggi di tengah masyarakat. Demikian laporan Redoja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, 5 orang pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap Phantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh di berbagai tempat di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Dari kelima tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama, bahkan 1 diantaranya merupakan perempuan. Kini kelima tersangka dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sudah diamankan di Mapolres Payakumbuh. Penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba kembali dilakukan Phantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh. 5 orang ditangkap di berbagai tempat, mereka merupakan pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu. Penangkapan pertama dilakukan terhadap seorang pria bernama Debi Asra Pratama, 27 tahun, warga Jorong Kapalo, Kotonagari, Halaban, Kabupaten 50 Kota. Ia ditangkap di depan rumahnya dan dari penggeledahan yang dilakukan berhasil diamankan 2 paket narkoba jenis sabu siap edar dan alat hisap. Penangkapan di hari selanjutnya dilakukan polisi terhadap pria bernama Irmamto. Pria
Pria yang 2 kali masuk penjara karena kasus narkoba itu ditangkap di pinggir jalan di kawasan Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur. Di lokasi penangkapan berhasil diamankan pirek yang merupakan alat hisap sabu, dan di dalam pirek masih ditemukan sabu sisa pakai. Dari penangkapan itu polisi melakukan penggeledahan ke rumahnya hingga kembali ditemukan alat hisap sabu. Kelima pelaku yang kita amankan, berhasil kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 6 paket, kemudian juga alat hisap serta uang sebagai hasil penjualan narkotika tersebut. Betul sekali bahwasanya di antara mereka ada 2 orang yang merupakan residivis dalam perkara narkoba. Kemudian juga dari kelima orang ini ada 2 orang tersangka perempuan. Sementara penangkapan terhadap 3 orang tersangka lainnya diawali dengan penangkapan pria bernama Ifad Alamsyah di pusat kota Payakumbuh. Pria yang diduga kurir tersebut ditangkap saat berkendara usai menjemput paket sabu untuk dikonsumsi 2 orang wanita. Usai menangkap Ivan, polisi melakukan penggeledahan ke rumah tersangka Rini Setiawati. Di rumah tersebut tidak hanya ada Rini, namun juga rekannya bernama Tania Ana yang diduga juga mengkonsumsi sabu yang dijemput tersangka Ivan. Saat dipertemukan, kedua wanita tersebut tidak dapat mengelak jika sabu yang dibawa tersangka Ivan adalah untuk mereka konsumsi. Mereka juga mengakui bahwa uang untuk membeli narkoba itu adalah dari mereka. Hingga kini kelima tersangka telah ditahan di Mapolres Payakumbuh kawasan Labuh Basilang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama kami di Sumatera Barat hari ini, karena setelah jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Sumatera Barat siapkan kerjasama dengan daerah pemasok sembako. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih.
hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Cabai merah seharga Rp43.000 yang dijual di pasar murah di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat diserbu masyarakat. Karena hal ini dinilai sangat murah dari harga di pasaran sejak beberapa hari lalu. Beginilah antusias masyarakat membeli cabai merah di pasar murah yang digelar di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Pasar murah yang digelar satu hari ini menjual cabai merah seharga Rp43.000 per kilogram dengan jenis cabai asal Jawa. Tingginya animo masyarakat membeli cabai merah ini akibat penurunan harga dari informasi awal yang sangat drastis. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan menyediakan cabai merah asal Jawa sebanyak 2 ton di pasar murah hari ini seharga Rp60.000 per kilogram. Namun sebelum pasar murah digelar, harga cabai merah langsung turun drastis menjadi Rp43.000 per kilogram. Hal ini diakibatkan pagi tadi harga cabai merah di Pasar Raya Padang mendadak turun di harga Rp50.000 per kilogram, sehingga pemerintah provinsi terpaksa menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Melihat harga yang sangat jauh dari pasaran ini membuat 2 stan dari Dinas Pangan dan Bulog Sumatera Barat diserbu masyarakat. Diakui pihak Bulog Sumatera Barat, cabai merah menjadi primadona meski pasar murah menyediakan jenis bahan pokok lainnya seperti beras, bawang, minyak goreng, dan telur. Kemarin 60.000, jadi ada perubahan harga turun. Info di pasar harga turun, makanya kita sesuaikan. Jadi memang kita operasi pasar ini harusnya kan harganya memang di bawah harga pasar. Itu kita sudah atur supaya harganya di bawah harga pasar. 43.000 itu harga ideal, kita usahain dapat masyarakat bisa dapat harga ideal di 43.000. Dengan adanya pasar murah yang digelar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan bisa terus menekan harga cabai merah di pasaran hingga di bawah Rp50.000 per kilogram. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, masyarakat mengharapkan pasar murah yang digelar oleh pemerintah agar dilaksanakan berkala minimal 2 kali dalam seminggu. Namun beberapa masyarakat masih merasa harga yang ditetapkan di pasar murah tidak begitu jauh dari harga pasaran. Dan berikut kutipan wawancara bersama masyarakat selengkapnya. Cabai kan mahal ya Kak ya, jadi karena murah nih, kita dari bypass ngejar ke sini. Iya, terbantu sekali dengan harga yang murah ini. Harapannya ya harga pangan turun lah Bang, supaya lebih gimana ya, hemat lah. Karena semuanya sekarang sudah mahal kan. Ini 43 ya, tapi kan kurang apa sedikit kan ya. Ya nggak bisa milih ya, tapi kalau di pasar kita dapat milih, bagus. Yang patah-patah pun nggak masuk. Nah itulah, mending kami ke pasar belanja dapat milih, puas rasanya hati tuh. Hari Senin yang lalu saya bertanya gitu mau beli cabai, nggak jadi karena harga 1 kilo 120. Kalau ini penurunannya kan kami sebagai ibu rumah tangga yang mengelola kurban kan cukup membantu. Harapan saya mungkin rutin lah gitu. Enggak mungkin saya ngabisin 1 kilo, makanya kan cabai itu barang yang mudah membusuk, misalnya 2 kali seminggu gitu. Dengan bisa menekan harga kalau gitu kan, kita namanya ibu-ibu lah, walaupun 2.000 1.000 dihitung. Nah, kalau dapat membantu kok kan kayak di kecamatan kan pernah pasar murah, sejangkau di masyarakat. Tapi ibu tetap belanja nih Bu? Ikut ada yang membalian. Nah ibu kembali dong, ada yang membalian. Kalau di ibu ada yang bantu Rasulullah. Kebetulan kalau dia membalian tadi, ibu terima. Kalau dapat pemerintah perhatikanlah yang di bawah kok gitu. Lebih cara yang ya kayak sembako kok lah, murah lah gitu, yang bisa terjangkau di masyarakat. Mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah pemasok agar mampu menyediakan stok dalam kegiatan pasar murah.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mengakui kondisi pangan Sumatera Barat saat ini masih terkontraksi dengan bencana alam seperti erupsi, banjir, dan longsor. Lebih dari 5.000 hektar tanaman padi dan tanaman hortikultura terdampak bencana menjadi rusak dan gagal panen. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasaran. Meski saat ini pemerintah provinsi berhasil mendapatkan pasokan sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dari luar Sumatera Barat, tetapi masih belum bisa menyeimbangkan antara ketersediaan dengan permintaan masyarakat. Mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri nanti, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah daerah pemasok agar mampu menyediakan stok dalam kegiatan pasar murah, seperti dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita sudah kerjasama dengan Jawa Tengah dan DIY, itu kapanpun kita butuh, mereka akan bersedia. Dan juga pengepul yang orang Minang dan Takutik tadi, itu bersedia untuk mencarikan kita untuk itu, dengan harga terbaik dan kualitas yang baik. Kalau tetap di atas 60 atau 80, misal ada 90, mendekati 90, kita gelar. Kita tinggal apa aja, komunikasi saja dengan mereka. Masyarakat Sumatera Barat diimbau tidak perlu khawatir dengan lonjakan harga dan terbatasnya ketersediaan stok bahan pokok, karena pemerintah akan mengupayakan berbagai langkah solutif untuk meredam kegelisahan masyarakat, khususnya dalam hal pangan. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pasca banjir, masyarakat Tanjung Pangka mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan gantung Embun Pagi. Tingginya mobilisasi masyarakat melalui jembatan ini dinilai dapat memperparah kerusakan jembatan gantung tersebut. Pasca banjir 1 minggu lalu, masyarakat Tanjung Pangka berharap pemerintah memperbaiki jembatan gantung Embun Pagi. Kerusakan bagian pangkal semakin parah dan dikhawatirkan amblas karena mobilisasi masyarakat yang tinggi. Pemerintah nagari dan masyarakat akan menggelar diskusi agar mengurangi beban jembatan gantung sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kerusakan bagian pangkal, sembari menunggu tim teknis dan dinas PU atau PSDA mengerjakan penahan tebing. Sekretaris Nagari Lingkuang Awahilia Wanasri bersama tokoh masyarakat terus mengawasi keberadaan dan kondisi jembatan. Mereka khawatir jika muatannya berlebih akan menimbulkan kerusakan parah, bahkan roboh seperti tahun 2018 lalu. Warga juga khawatir jika tidak diawasi dan diperbaiki, akses jalan masyarakat dan pekerja menuju PT GMP juga terganggu, karena jembatan gantung dilewati ribuan warga setiap harinya dan penghubung antar kejorongan. Berangsur-angsur dan sudah ditinjau oleh pihak PUPR Kabupaten Pasaman Barat dan juga Sekretaris PU Provinsi Sumatera Barat, dan ini kami mendapat informasi bahwasanya akan dikerjakan dan akan dilaksanakan pembangunan penahan tebing. Selain jembatan, sejumlah rumah warga dan lokasi pandang pekuburan kaum juga terancam masuk aliran sungai Batang Pasaman, terlebih saat musim penghujan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Untuk informasi lainnya, Saudara, penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh menetapkan Ketua Bawaslu Payakumbuh sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Komisioner Bawaslu. Kasus dugaan penganiayaan oleh Ketua Bawaslu Payakumbuh, Rio Gustrinanda tersebut dilaporkan oleh Widiawati yang juga merupakan anggota Bawaslu Payakumbuh. Ketua Bawaslu Payakumbuh, Rio Gustrinanda, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana ringan tipiring berdasarkan laporan korban yang tercatat pada 21 Februari lalu. Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Muhammad Kadafi mengatakan, kasus yang terjadi di Bawaslu Payakumbuh sudah ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal Bawaslu dan diberikan putusan penggantian jabatan Ketua Bawaslu Payakumbuh yang baru. Kadafi menjelaskan, jabatan Ketua Bawaslu Payakumbuh yang dijabat oleh Rio Gustrinanda sudah digantikan dengan Aan Muharman sebagai Ketua Bawaslu Payakumbuh. Meskipun kasus tersebut dialami oleh Bawaslu Payakumbuh, Kadafi menambahkan tidak mengganggu proses pengawasan, kinerja, dan lainnya dalam rangka memenuhi tugas, kewajiban, dan kewenangan sahabat Bawaslu di Payakumbuh. Kadafi juga berharap apa yang terjadi di Payakumbuh menjadi pelajaran bersama dalam menjalankan tugas, kewajiban, kewenangan, dan fungsi lainnya atas nama pengawas pemilu, karena hal tersebut harus berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan agar pengawas di Sumatera Barat mentaati dengan baik. Selain di Payakumbuh, Bawaslu Sumbar mencatat tidak ada kejadian serupa yang terjadi di Bawaslu yang ada di 18 kabupaten kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Sampaikan kepada publik
Sumatera Barat, wabil khusus publik Payakumbuh, bahwa dengan apa yang terjadi di Bawaslu Payakumbuh itu sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme internal Bawaslu dan sudah diberikan putusan penggantian ketua terhadap ketua Payakumbuh sebelumnya, dan hari ini sudah ada ketua yang baru. Setelah adanya putusan dari pihak kepolisian atau pengadilan, maka Bawaslu Sumatera Barat akan kembali meneruskan hasil putusan tersebut ke Bawaslu Republik Indonesia. Demikian laporan Rido Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, berikut kita saksikan berita lainnya yang telah terangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Saudara, kantor wilayah Kemenak Sumatera Barat ikut mendukung program Festival Ramadan yang diadakan serentak secara nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan festival nantinya akan membagikan paket sembako senilai Rp150.000 per paket kepada mustahik yang layak menerima. Meningkatkan partisipasi umat Islam dalam berzakat, Ditjen Bimas Islam Kemenak RI akan mengadakan program Festival Ramadan yang berkolaborasi dengan Kemenak serta LAS dan Basnas. Program ini juga didukung oleh Kemenak Sumatera Barat guna mewujudkan kepedulian kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Kepala Bidang Penaizawa Yufrizal mengatakan, program Festival Ramadan ditargetkan sebanyak 1 juta paket secara nasional yang akan dilaksanakan pada 22 Maret 2024 secara serentak di Indonesia. Sedangkan untuk Sumatera Barat akan berkolaborasi dengan Basnas serta lebih kurang 16 lembaga amil zakat se-Sumatera Barat. Dalam festival Ramadan nantinya akan dibagikan 1.000 paket Ramadan kepada warga kurang mampu dari Basnas serta 500 paket dari Kemenak Kabupaten Kota dengan ketentuan untuk satu paket sembako bernilai Rp150.000 yang lebih difokuskan kepada beras. Pembagian paket Ramadan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada festival Ramadan. Pembagian paket Ramadan ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 serentak se-Indonesia jam 14 waktu Indonesia bagian Barat di seluruh Indonesia. Penerima manfaat dari Festival Ramadan ialah fakir miskin yang sudah terdata layak untuk menerima bantuan, sehingga mustahik yang layak menerima bantuan dapat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Afrin Zakia, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Padang Pariaman melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah hari ini. Pesantren Ramadan dilaksanakan di masjid serta di musola setempat dan diharapkan dengan kegiatan ini mampu meningkatkan iman dan takwa siswa. Pelaksanaan pesantren Ramadan di Kota Pariaman hari ini serentak dimulai 18 Maret 2024. Pesantren Ramadan dibuka di sejumlah masjid dan musola di Kota Pariaman. Salah satunya di Masjid Raya Tigo Kotonareh di Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara. Pesantren Ramadan dibuka langsung Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi. Kanderi mengatakan pesantren Ramadan akan dilaksanakan selama 13 hari di masjid dan musola. Diharapkan kegiatan pesantren Ramadan mampu meningkatkan iman dan takwa anak dan memiliki akhlakul karimah. Selama pesantren Ramadan, materi-materi yang akan diajarkan lebih banyak kegiatan keagamaan seperti bacaan sholat, tadarus, kisah-kisah Nabi, sejarah dan makna bulan Ramadan, fungsi dan keutamaan puasa, kajian hadis dan sunnah, zikir dan doa, serta mengenal dan membahas sedekah. Jadi kita tidak menentukan pada satu titik dalam Semarang dan ramainya masjid musola pada bulan Ramadan ini. Ini tingkat SD saja atau gimana Pak? SD, SMP, masuk kegiatan bagi kegiatan satu Ramadan. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan berapa hari, kemudian harapan kita apa terhadap anak-anak kita ini? Kegiatannya kita laksanakan selama 13 hari, harapan kita tentu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini. Agar pelaksanaan pesantren Ramadan berjalan dengan lancar, tim pengawas dari Dinas Pendidikan akan terus melakukan patroli atau pengawasan ke tempat dilaksanakannya pesantren Ramadan. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Selain cuaca buruk, mahalnya harga pupuk bersubsidi dikeluhkan petani sebagai pemicu tingginya harga cabai merah dan sayuran di pasaran. Hal ini disampaikan oleh petani Bukit Sileh, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo dalam rangkaian kunjungan safari Ramadan Gubernur Sumatera Barat. Harga kebutuhan pokok masyarakat seperti cabai merah, bawang, tomat, dan sayuran yang masih relatif tinggi di pasaran dikeluhkan banyak pihak. Harga pupuk bersubsidi yang semakin melonjak ditambah faktor cuaca buruk serta kondisi jalan yang tidak kondusif menjadi beberapa penyebab harga jual tinggi di pasaran. Ruas jalan yang kecil dan rusak mengakibatkan tingginya ongkos dan biaya angkut hasil panen ke distributor. Semua keluhan petani warga Bukit Sileh, Kecamatan Talang, Kabupaten Solo ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan safari Ramadan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Masjid Raya Bukit Sileh, Kabupaten Solo. Itu makanya kita ke orang-orang tua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini mama, kemenakannya, bapak ibu ke anak-anaknya, ya, maka berhati-hati dalam berucap, dalam berkata-kata. Kenapa? Karena kata-kata itu akan mempengaruhi perilaku. Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menekankan potensi masyarakat di Kabupaten Solo seharusnya mampu memberi perhatian pada perkembangan dan kemajuan daerah. Hal ini mengingat banyak sumber daya manusia potensial berasal dari daerah ini seperti tokoh bangsa M. Natsir dan mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang bisa dijadikan contoh bagi generasi muda. Dalam rangkaian kunjungan safari Ramadan, Gubernur Sumatera Barat memberikan bantuan 50 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Raya Bukit Sileh, Kabupaten Solo, ditambah sejumlah bantuan lain dari OPD Provinsi Sumatera Barat. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Adfriandi, TVRI, Sumatera Barat. Badan Amil Zakat Kota Padang menetapkan 3 kategori besaran zakat fitrah dan fidyah pada Ramadan 1445 Hijriah. Besaran zakat fitrah disesuaikan dengan jenis beras yang dimakan sehari-hari dan besaran fidyah dikonversikan dengan makanan pokok atau makanan yang sudah jadi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang menetapkan besaran zakat fitrah dan fidyah yang wajib dibayarkan oleh umat Islam pada Ramadan 1445 Hijriah atau tahun 2024. Ketua Basnas Kota Padang Yuspardi mengatakan, besaran zakat fitrah disesuaikan dengan jenis beras yang dimakan sehari-hari dan besaran fidyah dikonversikan dengan makanan pokok atau makanan yang sudah jadi. Basnas Kota Padang membagi 3 besaran zakat fitrah berdasarkan jenis beras yang dimakan sehari-hari. Kategori pertama, beras jenis sokan atau anak daro dengan harga Rp17.500 per kilogram, maka zakat fitrahnya Rp42.500 per orang. Selanjutnya beras IR 42 dengan harga Rp16.000 per kilogram, maka zakat fitrahnya Rp40.000 per orang. Kemudian beras dolok atau bulog dengan harga Rp13.000 per kilogram, zakatnya Rp31.500 per orang, sementara untuk besaran fidyah ditetapkan sebesar Rp22.000 per hari per orang. Kelompok pertama adalah beras solok dan yang sejenisnya, itu harga per kilonya Rp17.500, zakat fitrahnya Rp42.500 per orang. Kemudian harga kedua, kelompok kedua yaitu IR42, harga per kilonya Rp16.000, zakat fitrahnya per orang sebanyak Rp40.000. Kemudian beras dolok dan sejenisnya, harga per kilonya Rp16.000, kemudian zakat fitrahnya per orang Rp31.500. Alhamdulillah, informasi ini sudah kita sebarkan kepada masyarakat, khususnya Kota Padang, untuk dijadikan acuan atau pedoman bagi mereka yang akan menunaikan zakat fitrah nantinya. Yuspardi menambahkan penetapan besaran zakat fitrah dan fidyah untuk menyeragamkan besaran zakat fitrah dan fidyah di Kota Padang. Penetapan ini mulai berlaku pada 1 Ramadan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan dan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan besaran zakat fitrah. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lapas Khusus Anak Tanjung Pati memaksimalkan pembinaan keagamaan terhadap puluhan anak didik permasyarakatan selama Ramadan. Selain melaksanakan salat berjamaah, tadarus dan mengaji pada siang hari, berbagai kegiatan keagamaan lainnya juga dilakukan sehingga dapat menambah bekal agama yang lebih baik ke depannya. Selain mengikuti kegiatan rutin selama bulan suci Ramadan, puluhan anak didik pemasyarakatan di LPKA Tanjung Pati juga mengikuti kegiatan berbagai keagamaan. Selain untuk mengisi luang jelang masuknya waktu berbuka puasa, berbagai kegiatan yang dilakukan diharapkan semakin mendekatkan anak binaan dengan agama, sehingga mereka kedepannya bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Tidak hanya itu, dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang diikuti, Andikpas semakin memiliki bekal keagamaan dan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Saat ini di LPKA Tanjung Pati terdapat puluhan Andikpas yang tersandung berbagai perkara, baik pencurian, penganiayaan, asusila, dan narkoba. Mereka berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pembinaan keagamaan yang dilakukan selama Ramadan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Agama. Usai melakukan kegiatan keagamaan di dalam sel maupun di masjid yang ada di dalam lapas, anak binaan pemasyarakatan juga menyiapkan atau memasak menu berbuka puasa. Selama Ramadan, kegiatan anak binaan seperti biasa, tetapi diutamakan bagian keagamaan seperti tadarus, baca Al-Quran, ditambah sholat tarawih dan juga pemberian nasihat keagamaan dari Menteri Agama 50 kota. Sementara di luar Ramadan, selain mengikuti kegiatan keagamaan rutin, puluhan Andikpas mengikuti kegiatan pembelajaran layaknya di bangku sekolah, serta keterampilan kecakapan hidup, termasuk bertani, memanfaatkan lahan pertanian di sekitar lapas, dan berbagai kegiatan kesenian serta olahraga. LPKA kelas 2B Tanjung Pati yang dahulu bernama Lapas Perempuan dan Anak direncanakan akan pindah tempat dengan Lapas kelas 2B Payakumbuh yang berada di pusat kota Payakumbuh. Hingga saat ini proses pemindahan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, guna meningkatkan keimanan dan pengetahuan keislaman warga binaan di bulan Ramadan, Lapas kelas 2A Padang melaksanakan kegiatan pesantren kilat bagi 51 warga binaan pemasyarakatan. Pesantren kilat diisi dengan materi keagamaan seperti akidah akhlak, tausiah, dakwah, tahsin, dan lainnya. Beginilah suasana pesantren kilat yang dilaksanakan oleh Lapas kelas 2A Padang bagi warga binaan permasyarakatannya. Kasih Binadik Lapas kelas 2A Padang Mona Ariska Putri mengatakan, pesantren kilat diikuti oleh 51 orang warga binaan permasyarakatan. Selama mengikuti kegiatan pesantren kilat, para santri diberikan sejumlah materi keagamaan seperti akidah akhlak, tausiah, cara berdakwah, tahsin, cara membaca Al-Quran, dan lainnya. Pesantren kilat dilaksanakan setiap hari, mulai dari hari ini hingga berakhirnya Ramadan 1445 Hijriah, mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kegiatan akan dilanjutkan pada malam hari untuk pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus bersama hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, Mona Ariska Putri menilai pesantren kilat membawa dampak positif bagi perilaku dan pengetahuan warga binaan permasyarakatan terhadap nilai-nilai keislaman. Jadi pesantren Ramadan di bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah ini diikuti oleh 51 orang warga binaan kita. Sebenarnya kegiatan pesantren ini berkelanjutan, tapi di saat ini, di bulan ini memang jatuhnya itu kepada WBP yang berjumlah 51 itu sudah ditunjuk kamar 7B. Kemudian untuk persyaratan khusus sebenarnya itu tidak ada, mereka semua santri atau semua WBP kita ikutkan program pesantren Ramadan. Kemudian kegiatan ini dimulai hari ini pembukaan dan berakhir sampai berakhir Ramadan nantinya. Kemudian dipimpin oleh Ustadz yang sudah mewakili, yaitu yang ditunjuk dari Yayasan Dar El Iman. Memang selama ini kita sudah ada kerjasama dengan pihak Yayasan Dar El Iman. Sementara itu, Lapas kelas 2A Padang meningkatkan pengawasan keamanan bagi warga binaan selama Ramadan dengan cara menambah petugas piket untuk piket tarawih dan piket tadarus. Irwan Santoso, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, onde-onde menjadi salah satu pilihan yang bisa dikonsumsi untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan gurih, kue onde-onde dirasa cukup untuk mengenyangkan perut pasca seharian berpuasa. Kue tradisional dari beras ketan ini menjadi salah satu makanan yang layak menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa.
Selain rasanya yang gurih dan enak, kue onde-onde ini juga cukup mengenyangkan untuk dikonsumsi. Suryadi, salah seorang penjual onde-onde, mengatakan sudah puluhan tahun menjual onde-onde. Apalagi onde-onde yang ia jual langsung ia buat dengan resep turun-temurun. Mempertahankan pewarna asli dari daun pandan, tepung ketan yang ditumbuk, serta kelapa yang diparut secara manual, membuat rasa onde-onde yang ia jual memiliki ciri khas tersendiri. Menjadi salah satu menu pilihan bagi masyarakat, Suryani mengaku khusus berdagang onde-onde selama bulan puasa saja. Ia mengaku mampu mendapatkan omset mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3 juta, sesuai dengan pesanan onde-onde dalam sehari. Sehari jual beli 1.500.000, kadang-kadang kan ada omset, ada pesanan orang 1.500.000, ada selama bulan Ramadan ini ada pesanan ada 3 juta jual beli sehari gitu kan. Nah, kalau masalah kelapa diparut dulu bagusnya kan bersih gitu kan, jadi wangi. Kalau dikasih daun pandan kita masukkan ke dalam kukusan gitu, kasih daun pandan jadi harum baunya, diparut bersih gitu kan, tradisional gitu. Suryani menambahkan untuk satu hari dalam bulan Ramadan, ia mampu menjual lebih kurang 1.000 onde-onde dengan memanfaatkan lebih kurang 20 kg tepung ketan. Afrin Nurzakia, Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya manisnya untung berjualan takjil di bulan Ramadan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak gitik sekali dia, Ambo. Cincin penting dulu ya, ndak? Wih, sebenarnya santing kok. Yen, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat Yen kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Unde mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting. Anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital.
banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Aneka menu berbuka puasa yang dijual di sepanjang ruas jalan utama Sipora Utara diburu warga. Penjual takjil musiman meraup untung hingga ratusan ribu rupiah. Penjual aneka takjil bermunculan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Usaha menu berbuka puasa banyak diminati warga karena keuntungan yang diperoleh lumayan besar dan sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Beberapa menu berbuka puasa yang dijual seperti serabi, lape, bakwan, risoles, pempek, kolak, ikan, pecel, urap, kue talam, mie, perkedel, tahu, es buah, dan lainnya. Harga jual bervariasi mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Salah seorang penjual aneka takjil di Desa Tua Pejat Suryani mengaku telah berjualan sejak hari pertama puasa. Dalam sehari ia memperoleh keuntungan Rp500.000 hingga Rp700.000. Meski demikian, tahun ini omset jualannya menurun 20 hingga 30%. Menurunnya omset tahun ini disebabkan mahalnya harga sembako, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan pada hari biasa, sehari-harinya keuntungan yang diperoleh dari hasil berjualan menu sarapan seperti lontong, nasi goreng, pecel, dan lainnya hanya sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000. Kadang-kadang dapat sekian 700, kadang-kadang dapat 500. Tengok jual belinya lah. Kadang rame, kadang tak rame. Suryani berharap usaha takjil dan menu berbuka puasa laris dan ramai pembeli selama bulan Ramadan tahun ini, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, salah satu spot wisata bahari di Pulau Poto Togat viral di media sosial. Netizen kerap menyebutnya sebagai Pulau SpongeBob karena mirip dengan Bikini Bottom dalam serial kartun SpongeBob. Kepulauan Mentawai memiliki pilihan spot wisata bahari di setiap pulaunya, dan keunikannya masing-masing salah satu pulau yang saat ini ramai dikunjungi dan menjadi spot wisata favorit wisatawan yaitu Pulau Poto Togat di Sipora. Warganet menyebutnya Pulau SpongeBob karena memiliki ikon 3 kelapa atau Three Sisters yang mengelilingi satu area. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke Pulau SpongeBob atau Pulau Togat ini mengabdikan momen dengan bersuah foto di bawah pohon kelapa tersebut. Sementara itu, jika ingin mendapatkan momen yang tepat untuk menikmati indahnya pesona wisata bahari di sepanjang pesisir pantai, wisatawan harus bisa menyesuaikan momen pasang surut dan kondisi cuaca, sehingga bisa mengeksplorasi spot wisata di sana dan mendapatkan hasil jepretan yang memuaskan. Wisatawan biasanya menelusuri hamparan mangrove di sekitar Pulau SpongeBob menggunakan kayak, stand-up paddle, ataupun perahu maupun snorkeling. Saat menelusuri hamparan mangrove dengan air yang jernih, wisatawan dapat melihat langsung ekosistem di bawah laut seperti ikan, kerang, bintang laut, koral, dan biota laut lainnya. Pemandangan indah di bawah laut dengan hamparan pasir putih di daratan. Bahkan awan dan langit biru berpadu indah memanjakan mata para pengunjung di sana. Meski demikian, masalah abrasi di sepanjang pesisir pantainya dan kondisi cuaca ekstrim akibat pemanasan global juga mengakibatkan koral memutih atau bleaching dan pohon pelindung mulai tumbang, sehingga mengancam keberlanjutan hidup ekosistem di Pulau SpongeBob. Salah seorang wisatawan Nusantara asal kota Medan, Tupa Pandiangan, berharap sebagai salah satu ikon wisata bahari favorit wisatawan yang dikunjungi, seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun stakeholder terkait untuk memperhatikan eksistensi spot wisata di Pulau Poto Togat. Pertama sih penasaran sama yang namanya Three Sister. Karena beberapa scroll kan Three Sister tuh muncul tuh. Itu yang pertama, terus ngelihat pantainya memang bening sama mangrove. Kalau harapan kedepannya mungkin kayak pohonnya agak terkikis ya Mbak ya. Cuman kan aku juga nggak terlalu paham lah. Maksudnya kan sayang sih kalau bisa diselamatin pohonnya, kan jadi tetap cantik ya, tetap bagus. Itu aja sih. Yang jelas mungkin momennya waktu itu bukan momen terbaik, tapi red 10 lah masih. Maksudnya momen kondisi pasangnya ya, sama cuacanya mungkin kan yang nge-support kondisi terbaiknya ya. Tapi dengan kondisi yang nggak terbaik juga menurut aku, skornya 10.
Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau SpongeBob ini dapat menyewa perahu kepada warga lokal di Desa Tua Pejat. Sementara itu, waktu tempuh dari dermaga Tua Pejat menuju lokasi hanya 20 menit. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Meski baru minggu pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah, pesanan keranjang parsel di Kota Padang mulai mengalami peningkatan. Menurut salah seorang pedagang, pada minggu pertama bulan Ramadan ini keranjang parsel yang ia jual sudah dipesan sekitar 1.000 keranjang. Pekan pertama di bulan Ramadan ini, penjualan keranjang parsel di Kota Padang mulai mengalami peningkatan. Menurut Neni, salah seorang penjual keranjang parsel di kawasan Simpang 6 Kota Padang ini, baru minggu pertama di bulan Ramadan, keranjang parsel yang ia jual sudah dipesan sekitar 1.000 keranjang. Pesanan keranjang parsel tidak hanya datang dari dalam Kota Padang, namun juga dari luar Kota Padang. Keranjang parsel yang terbuat dari rotan ini juga terdiri dari berbagai jenis dan ukuran, dengan harga jual mulai dari Rp15.000 untuk ukuran kecil sampai Rp75.000 untuk ukuran besar. Neni menambahkan pesanan keranjang parsel pada pekan pertama Ramadan tahun ini cenderung lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Insya Allah lumayan ramai. Ini seminggu ini sudah berapa pesanan yang kita terima? Kira-kira kurang lebih dari 1.000. 1.000 pesanan. Dari Padang sendiri atau dari mana saja kita pesan? Dari daerah dan Padang. Daerah dan Padang. Saat ini kita sedang buat pesanan tersebut atau sudah dikirimkan? Ada yang sudah dikirim, ada yang masih dibuat. Oke. Ini dari bentuk atau ukurannya sendiri beragam, ada berapa macam dan berapa harganya kita jual? Ada sekitar 6 macam. Harganya mulai dari 15.000 sampai 75.000. Biasanya di momen-momen Lebaran ini terus banyak jadwal pesanan. Insya Allah. Biasanya keranjang parsel banyak dipesan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai tempat buah tangan baik instansi maupun perorangan dengan isian beragam mulai dari makanan dan minuman, buah-buahan hingga sembako. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selain menayangkan informasi dari Sumatera Barat hari ini juga menayangkan informasi lainnya di Pulau Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Penyu langka jenis belimbing hitam bintik putih berukuran besar ditemukan nelayan terdampar di pesisir pantai Tanjung Luar Mentok, Bangka Barat. Penyu dengan bobot lebih dari 200 kg tersebut terjebak pasir dalam kondisi sirip renang depan putus. Penyu langka ukuran besar jenis belimbing berwarna hitam bintik putih dengan bobot diperkirakan lebih dari 200 kg dan ukuran terbesar bisa mencapai 700 kg. Pertama kali ditemukan nelayan penggalang Dusun 1 Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Penyu belimbing ini terdampar di pesisir pantai dengan kondisi sirip depan putus. Menurut nelayan setempat, jenis kelamin penyu adalah perempuan dan baru kali pertama melihat penyu jenis ini. Diperkirakan penyu ini hanyut terbawa ombak dan terjebak di pasir pantai. Setelah mendapatkan informasi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setempat langsung menuju ke lokasi dan mengevakuasi penyu bersama nelayan dan warga dengan cara dipikul menggunakan kayu dan diikat menggunakan seutas tali. Setelah dilakukan pengukuran, penyu ini memiliki panjang 170 cm dan lebar 90 cm. Selanjutnya, penyu dibawa menuju perairan Tanjung Kalian untuk dilepas liarkan. Jadi udah ngelor gitu, Pak? Belum. Masih muda dia. Itu perkiraan tuh habitatnya banyak Pak di sini. Kalau daerah Tanjung Lor, daerah kita di daerah Bangka ini nggak ada. Nggak ada. Di daerah laut bawah. Hah? Mungkin dia kirim bak, sampah, apa kita ke sini, dampar. Cuaca sini gimana? Kemarin tuh cuacanya gelombangnya agak gede. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini nelayan stop laut. Diketahui penyu belimbing hitam bintik putih ini hidup di perairan dalam di Indonesia dan sanggup berenang ratusan hingga ribuan mil laut. Dari Mentok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk Selasa 19 Maret 2024.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Irwan Santoso mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.